Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meutia Sania dengan NIM 19002066 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan mereview video mengenai pengelola komplement pelanggan MK Manajemen Humas. Komplain atau keluhan adalah satu titik positif ketika dipandang dari satu konteks yang sebenarnya bisa menjadi bagian yang membangun lembaga kita, perusahaan kita menjadi lebih baik, memberikan kepercayaan, menjaga kedekayaan emosional dengan para konsumen atau para pelanggan. Jadi komplain dan keluhan bukan untuk dihindari, apalagi dilawan, tapi dikelola dan diperhatikan secara profesional. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi kepuasan dan juga dari pelanggan kita atau konsumen kita terhadap mutu layanan yang kita berikan itu adalah bagaimana menangani keluhan atau komplain yang mereka berikan. Jadi jangan hanya saat segala sesuatu menjadi lancar konsumen memberikan satu pujian atau kondisi hubungan baik-baik saja. Ketika memberikan senyuman dan perhatian dan layanan prima kepada mereka pada saat komplain dan keluhan yang disampaikan oleh mereka, kita justru tidak peduli, malah terkesan marah atau sulit sekali menerima kritikan dan masukan. Karena itu yang lebih sering terjadi, kita cenderung lebih menerima pujian, tapi pada saat dikritik, pada saat diberikan keluhan atau mereka komplain, kita justru marah atau tidak peduli. Pelanggan yang telah meluangkan waktu berharganya untuk menghubungi kita, untuk menyampaikan keluhannya, menyampaikan apa yang dia rasakan terhadap produk dan jasa kita, menyampaikan komplainnya walaupun menyakitkan sebenarnya. Ini memberikan satu konteks positif karena mereka dengan rela mau menyampaikan data dan fakta tentang informasi gratis tanpa kita harus melakukan penelitian ulang untuk mengumpulkan data-data tersebut di lapangan mengenai cara-cara memperbaiki bisnis, memperbaiki produk dan jasa yang kita punya. Harusnya kita berterima kasih karena untuk mendapatkan data dan fakta butuh energi yang sangat besar, bahkan materi dan biaya yang besar. Jadi komplain yang diberikan adalah data yang benar, keluhan yang disampaikan secara gratis dan mereka menyampaikannya dengan menyediakan waktu dan emosi yang sulit untuk dijaga secara baik. Tetapi mereka rela melakukan supaya mereka tetap menjadi pelanggan yang baik. Kalau mereka mampu dan mau menyampaikan komplainnya, menyampaikan keluhannya langsung ke kita, itu adalah indikasi positif bahwa dalam jangka panjang mereka tetap ingin bertahan sebagai pelanggan kita. Ketika ada pelanggan yang memberikan komplain, yang menyampaikan keluhan, terima mereka dengan lapang dada sebagai suatu titik, sebagai bentuk perhatian dan layanan maksimal dan layanan prima yang kita berikan kepada para pelanggan. Bahkan seharusnya kita yang lebih aktif bertanya tentang informasi atau keluhan dan komplain, apalagi terkait data-data mengenai produk dan jasa kita. Lihat semua dengan baik-baik. Pastikan apa yang sesungguhnya yang diinginkan oleh pelanggan kita. Dan kalau bisa ada suatu tuntutan untuk kita memenuhi harapan dan aspirasi mereka. Kunci dari manajemen atau mengelola keluhan atau komplain pelanggan adalah terletak pada staf, pada karyawan. Ketika komplain atau keluhan disampaikan kepada staf atau karyawan yang tidak terlatih atau sense of belongingnya terhadap lembaga kita, terhadap perusahaan yang kita kelola sangat kecil. Resiko akan sangat besar karena ketika itu ditolak atau malah justru marah, maka pelanggan akan menerima konsep ini menjadi suatu kondisi bahwa perusahaan kita, lembaga kita, bisnis
yang kita kelola memang tidak bisa menerima masukan atau komplain. Artinya, layanan kita hanya sebatas sesuatu yang baik ketika ada sesuatu kondisi tingkat kepuasan mereka tidak terpenuhi. Kita justru tidak mau mendengarkannya. Dan ini akan menjadi corong sebagai iklan gratis yang berjalan, dan ini akan menjadi satu titik di mana informasi ini sampai pada satu orang atau ribuan orang yang lain. Maka tunggu saja waktunya ketika kita akan kehilangan pelanggan-pelanggan terbaik kita. Ini akan terjadi dalam jangka panjang ketika kita mampu mengelola dan menerima komplain dan juga keluhan pelanggan sebagai satu titik layanan positif sebagai bentuk perhatian dan pelanggan dan konsumen kepada kita. Seperti yang dijelaskan oleh Kigen, mengelola keluhan dan mengelola komplain yang disampaikan pelanggan, maka ada beberapa yang perlu diperhatikan atau dilakukan sebagai staf pemilik usaha atau pemilik perusahaan dan lembaga adalah: yang pertama, dengan rela, dengan hati yang paling dalam harus berani meminta maaf, memberitahukan kepada pelanggan bahwa kita menyesali itu atas ketidaknyamanan yang terjadi terhadap pelanggan kita. Yang kedua, pentingnya untuk menyatakan atau menyampaikan kembali keluhan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami keluhan yang disampaikan oleh mereka atau oleh pelanggan, serta satu kondisi yang menyatakan kita paham bahwa kita menerima dengan lapang dada semua statement yang disampaikan, semua keluhan yang disampaikan oleh mereka. Komunikasikan kepada pelanggan bahwa pada saat yang sama kita justru menunggu kondisi-kondisi dan informasi-informasi seperti ini. Komunikasikan kepada para pelanggan secara jelas bahwa kita memahami masalahnya dan menghargai apa yang dirasakan dan apa yang sudah disampaikan. Yang ketiga yaitu restitusi. Lakukan apa saja yang memuaskan pelanggan. Artinya berikan kepada pelanggan apa yang memang mereka butuhkan. Sebagai bentuk bahwa kita menyesali karena kita kurang memperhatikan produk dan jasa. Sebagai bentuk layanan kita sebagai pemilik. Kalau ternyata satu orang bisa kita atasi, maka satu orang ini bisa menjadi corong informasi yang berkelanjutan kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Maka kita tidak hanya tetap bisa mempertahankan dan sebagai pelanggan terbaik. Maka kita tidak hanya tetap bisa mempertahankan dia sebagai pelanggan terbaik, maka pelanggan-pelanggan yang juga akan tetap bertahan, ini akan menjadikan informasi yang berkelanjutan. Bahkan akan muncul konsumen-konsumen dan pelanggan-pelanggan baru sebagai bentuk dari kepuasan mereka, sehingga informasi itu akan beruntun sampai ke orang lain, ke calon-calon pelanggan kita yang baru. Yang keempat yaitu tindak lanjut. Kemudian cek bersama pelanggan sebelum mereka pergi untuk memastikan bahwa mereka puas. Kemudian dalam beberapa hari atau 1 minggu, artinya kita memberikan rentang waktu yang cukup untuk kemudian menghubungi mereka, menelpon mereka, melakukan kontak secara langsung dengan mereka, dan meminta informasi, meminta kepastian dan kembali bahwa mereka puas. Kita juga bisa menyatakan berbagai hal, berbagai ucapan terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan, sekaligus kita memberikan informasi lain terkait dengan produk-produk terbaik kita. Menurut Sutojo, terdapat beberapa alasan mengapa seseorang tidak lagi membeli jasa atau produk yang kita punyai, yaitu yang pertama 1% karena meninggal dunia, yang kedua 3% karena pelanggan kita itu pindah tempat atau pindah alamat, yang ketiga 5% karena minatnya berubah, yang keenam sekitar 9%
pindah langganan kepada perusahaan kompetitor atau saingan. 15% karena tidak puas atas produk yang dibeli. Yang keenam, dan yang paling besar atas hasil penelitian adalah bahwa 68% disebabkan karena pelanggan tidak puas terhadap layanan pimpinan, layanan staf, layanan karyawan, perusahaan, termasuk cara mereka menangani tuntutan atau komplain dan juga keluhan dari pelanggan. Pengelola komplain sebenarnya adalah manifestasi keilmuan, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang berbagai macam metode atau strategi dalam menangani dan juga mengelola berbagai macam keluhan yang disampaikan oleh pelanggan maupun konsumen untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh dari berbagai faktor lainnya, sehingga terbentuk model ekonomi yang efisien dan sekaligus mengetahui apakah investasi yang dilakukan perusahaan atau lembaga selama ini sudah berhasil atau tidak. Inilah makna dari manajemen komplain secara teoritik. Artinya, secara umum yang namanya manajemen komplain itu pengelolaan atas usaha, produk dan jasa yang kita punya dalam kaitannya dengan keberatan komplain sesuatu yang sifatnya ketidakpuasan dari konsumen atau pelanggan-pelanggan terbaik kita, berarti ada keluhan, ada ketidakpuasan, ketidaknyamanan atau di luar aspek persepsi atau kualitas yang kita berikan kepada mereka. Dan persepsi yang kita bayangkan terhadap produk yang kita jual berada di level A. Ternyata yang diterima A aksen atau justru B, atau ada satu kondisi produk atau jasa kita berada di luar ekspektasi mereka atau justru ada yang rusak. Maka beberapa hal yang tidak memang seharusnya dilakukan. Kemudian kita lewati proses demi prosesnya dengan lapang dada, karena keuntungannya berkali lipat untuk kita. Data-data dan fakta lapangan secara gratis kita peroleh. Dibandingkan kalau kita menolak komplain itu, maka kita akan kehilangan berlipat-lipat dari dugaan atau persepsi di awal. Karena bagian dari komplain adalah segala sesuatu yang memang akan dan harusnya kita hadapi, dan tanpa kita sadari kita harus siap dengan kondisi itu. Karena proses perjalanan bisnis, lembaga atau perusahaan hidup tidak akan lepas dari konteks yang namanya komplain. Komplain dari orang sekitar, komplain dari para pelanggan dan konsumen. Pendapat dari Cipto bahwa manajemen komplain adalah bentuk penanganan atau bentuk penataan atau pengaturan yang dilakukan oleh satu lembaga atau satu perusahaan atas reaksi ketidakpuasan. Jadi di dalam proses menyelesaikan atau mengatasi sanggahan atau reaksi ketidakpuasan atau ketidaksetujuan konsumen pelanggan terhadap kegiatan-kegiatan fungsi manajemen yang dilakukan tidak efisien dan efektif oleh perusahaan tersebut, misalnya terhadap produk dan jasa, sehingga ekspektasi atau apa yang mereka terima di luar apa yang mereka pikirkan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa manajemen komplain itu bisa kita sebut sebagai salah satu cara atau strategi yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga dimanapun atau apapun bentuk lembaganya dalam menangani keluhan konsumen, yaitu memandang bahwa keluhan konsumen itu sebenarnya merupakan satu kesempatan yang besar bagi pihak perusahaan atau lembaga dapat mempertahankan konsumen-konsumen terbaiknya melalui proses penanganan yang luar biasa, penanganan keluhan yang efektif yang dapat menjadikan informasi-informasi yang berasal dari keluhan konsumen tersebut. Jadi walaupun bentuknya adalah keluhan,
Tapi ini adalah satu titik positif sebagai satu landasan dalam mengembangkan kegiatan perusahaan atau lembaga ke depannya menjadi lebih baik. Jadi berdasarkan catatan itu pasti kita akan memikir bagaimana membuat konteks tersebut. Dan bagaimana membuat komplain itu tidak terjadi lagi. Ketika komplain terhadap kualitas, maka kualitas itu akan menjadi kualitas-kualitas yang baik untuk kemudian harinya. Ada beberapa prinsip dalam penanganan atau manajemen komplain yang kita berikan. Misalnya, yang pertama, penanganan harus segera, jangan ditunda-tunda. Kalau saat itu komplain, maka pada saat itu disampaikan. Maka pada saat itu harusnya ditangani. Prosesnya sudah dimulai, jangan ditunggu-tunggu. Besok atau lusa, karena sulit buat kita menghantam atau menghambat energi negatif yang akan bisa muncul akibat ketidakpuasan pelanggan, sehingga itu menjadi corong informasi negatif kepada konsumen-konsumen yang lain. Ini merupakan prinsip yang paling penting dalam manajemen komplain. Jika keluhan di saat proses pelayanan, maka waktunya adalah esensi untuk mencapai pemulihan penuh. Yang kedua, kemampuan untuk mengatur komplain. Kemampuan mengatur komplain punya energi, punya skill dan didesain sedemikian rupa, atau menangani komplain yang sangat penting bagi suksesnya penyelesaian masalah yang dihadapi pelanggan, yang notabene adalah masalah perusahaan kita. Karena kecepatan penyelesaian resolusi suatu masalah, maka kemampuan mengatur atau menangani komplain biasanya diserahkan kepada lini depan dan itu ditangani dengan baik oleh perusahaan atau lembaga. Yang ketiga yaitu daya tangkap. Berarti komplain diselesaikan secara tepat dan memang responsif. Jika komplain tidak dapat diselesaikan secepatnya, maka setidaknya perusahaan mengkomunikasikan fakta ini kepada pelanggan bahwa kita akan melakukan penanganan. Kita akan menerima dan akan segera melakukan eksekusi atau komplain yang mereka sampaikan. Dua hal yang harus dilakukan perusahaan adalah yang pertama, tanggapi dengan segera kemudian berikan reaksi. Yang kedua, beritahukan pelanggan apa yang akan kita lakukan dan harus memuaskan mereka. Harapan konsumen terhadap keluhan yang mereka sampaikan kepada kita dalam melakukan atau menyampaikan keluhan konsumen sebenarnya memiliki harapan-harapan luar biasa atas keluhan yang mereka utarakan tersebut. Secara spesifik, konsumen mengharapkan satu keadilan, kejujuran dan kewajiban dari pihak perusahaan dalam menangani setiap keluhan atau ketidakpuasan yang mereka sampaikan. Sehingga Steve Brown atau Steve Text yang dikutip oleh Anastasia bisa dijadikan statement yang untuk melihat bagaimana keadilan yang diharapkan para konsumen pada saat perusahaan menangani keluhan mereka. Jadi Anastasia ini membaginya menjadi 3 jenis keadilan. Dan inilah bentuk-bentuk dari harapan konsumen atau penanganan komplain yang mereka sampaikan. 3 jenis harapan itu adalah outcomes fairness, di mana konsumen dalam jenis ini mengharapkan suatu outcome atau kebijaksanaan atau kompensasi yang sesuai dengan tingkat kekecewaan mereka. Kompensasi ini bisa berbentuk penggantian atau pengambilan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak konsumen karena mereka dirugikan. Ketidakpuasan atas apa yang mereka terima dan apa yang mereka keluarkan. Memberikan layanan secara cuma-cuma, permintaan maaf dan penggantian dengan pelayanan yang lain. Itulah yang disebut sebagai outcome fairness. Yang kedua itu procedural fairness. Selain harapan atau kompensasi yang setimpal,
Konsumen sebenarnya juga mengharapkan satu kebijaksanaan dan peraturan perusahaan serta proses penanganan keluhan yang tidak memakan waktu mereka terlalu lama. Konsumen sangat mengharapkan akses yang paling mudah dan cepat dalam proses penyampaian keluhan. Mereka tersebut dan konsumen juga tidak mengharapkan rasa kecewa mereka tersebut secara cepat bisa diselesaikan. Jadi jangan lama-lama sehingga menambahkan rasa kekecewaan mereka terhadap layanan yang kita berikan. Jadi kekecewaan mereka berlipat ganda atas perusahaan kita akibat lambatnya penanganan atau komplain yang mereka berikan. Yang ketiga itu instructional fairness. Di samping harapan-harapan konsumen, konsumen juga sangat mengharapkan untuk diperlukan secara sopan, ramah dan jujur. Kemudian bentuk keadilan ini sebenarnya sangat mendominasi sikap dan perasaan konsumen terhadap hasil atau outcome dan proses atau prosedural dalam penanganan keluhan oleh perusahaan. Jadi itulah bentuk keadilan yang mereka inginkan. Sebagai harapan konsumen itu mulai dari outcome-nya, procedural fairness dan juga instructional fairness. Ketika ketiga hal ini akan dikombinasikan secara baik kepada mereka, maka kita tidak akan kehilangan konsumen terbaik kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.